Duduk. Selamat sore, Shalom. Bapak-Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada sore hari ini masih berlanjut dari SBU kita. Setiap hari dari hari Minggu masih terus berlanjut bercerita tentang raja-raja dan perjalanan bangsa Israel. Sedikit cerita di bacaan kita pada sore hari ini secara garis besar hendak menjelaskan kepada kita bahwa mengapa Tuhan sampai membuang dan menghukum Israel. Ini secara garis besar, ya. Dan kalau kita lihat dari bacaan kita tadi bahwa tentu saja alasannya adalah karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain yang menyukai menyembah berhala. Ya. Nah, kita lihat lagi juga bangsa-bangsa lain itu mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala, lalu mereka juga membakar kurban persembahan, tetapi untuk dewa-dewi lain, bukan untuk Allah. Mereka juga tidak lagi mendengarkan suara nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Sehingga kita bisa melihat bahwa orang Israel ini tidak lagi menepati sebagai posisi yang sudah berjanji kepada Allah untuk menjadi umat perjanjian. Ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Dan tentu saja inilah yang membuat bahwa perjanjian itu lalu runtuh. Tuhan yang tadinya memelihara mereka, Tuhan yang tadinya memberikan keamanan kepada mereka, memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan, semuanya putus, selesai. Ya. Mereka tidak mau lagi datang kepada Tuhan, tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan, tidak lagi mau bersyukur kepada Tuhan. Intinya bangsa ini mengkhianati Tuhan. Ini secara garis besar, Bapak-Ibu Saudara. Setiap kali Tuhan menyatakan hukuman kepada bangsa ini, nah ini yang kita mau renungkan, Bapak-Ibu Saudara. Kenapa Tuhan itu memberikan hukuman? Padahal kita tahu Tuhan kan maha ampun, ya kan? Panjang sabar. Tetapi di sini kita bisa melihat setiap kali Tuhan menyatakan hukumannya kepada bangsa ini, di situ ada yang namanya periode kesabaran Tuhan. Di dalamnya ada yang namanya periode anugerah dari Tuhan. Ada masa-masa di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan bertobat, tetapi ditolak oleh umatnya. Sudah ada kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Ya. Kita tahu bersama Tuhan itu tidak pernah membuang umatnya, atau Tuhan memberikan hukuman kepada siapapun tanpa memberikan peringatan. Enggak pernah. Bapak Ibu boleh baca di bagian Alkitab manapun, selalu Tuhan itu memberikan kesempatan untuk bertobat. Tuhan berikan kesempatan melalui kemurahannya, melalui kebaikannya kepada semua bangsa di dunia, ada kesempatan bertobat sebelum hukuman itu dijatuhkan. Apakah Israel diberikan kesempatan bertobat? Pertanyaannya, oh tentu saja. Bahkan kita tahu Bapak Saudara, nabi-nabi yang besar, yaitu Elia dan Elisa, itu sampai diutus kepada bangsa ini. Belum lagi nabi-nabi yang lain ya. Tetapi kedua nabi yang besar ini sudah diutus kepada bangsa itu, menyatakan perintah Tuhan, menyatakan peringatan daripada Tuhan.
supaya mereka bertobat. Bahkan ada banyak peristiwa-peristiwa yang besar, mujizat-mujizat yang besar, supaya mereka terbuka matanya, tetapi tetap saja mereka tetap tidak mau. Saya sempat bertobat, balik lagi berdosa gitu ya. Sehingga bangsa ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Dipade tidak didengar, ditulis tidak dibaca, dikasih tahu tidak mau tahu. Kata orang Batak, nengel. Kan gitu kan? Kesel kan kita lihat orang kayak begitu kan? Sudah besar-besar tulisan tuh, jangan buang sampah sembarangan. Oh, berkali-kali kita ngomong kalau jemaat majelis ngomong matikan HP. Agi lah bunyi, trang tring trung trang tring. Tokopedia, kan? Agi lah kedengar. Untung pendetanya tidak ngecek HP ya. Pendeta, HP gue lah. Same dalam kehidupan kita sehari-hari juga macam tuh. Lah dibilang sama polisi, pakai helm. Hari Minggu saya masih lihat kalau jemaat ke gereja ini, agi lah, masuk ke sini. Ngapain tidak pakai helm? Minyak rambut Pak Pendeta, rusak lah, pomade. Ibu-ibu, aduh, konde rusak, ya, kan nak tampil cantik gitu. Padahal aturan itu dibuat, dikasih tahu, diterapkan untuk kepentingan siapa? Pak polisi? Enggak. Kalau terjadi sesuatu, kepala sang pengemudi itu terlindungi. Bukan kepalanya si polisi. Tapi kan enggak capek-capek dikasih tahu, terus dikasih tahu. Dan aturan-aturan lain yang diberikan kepada kita. Dulu 3M kan, selama pandemi. Sekarang jadi 5M. Nggak tahu lagi lah, sampai 10M lah susah kita ngapal lah. 3B lah susah. 5 ekor tuh 2 ekor kita nggak tahu apa itu. Banyak aturan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari sekian banyak aturan itu, seberapa banyak yang kita patuhi dan kita laksanakan, dan seberapa banyak juga yang kita langgar. Itu juga pertanyaan buat kita bersama. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan keimanan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana dengan bangsa Israel ini? Kalau Bapak Ibu baca dari 1 Raja-Raja sampai 2 Raja-Raja sampai selesai, di situ kita bisa melihat betapa bangsa ini memiliki kehidupan yang gemesin gitu ya. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah kasih kesempatan, Tuhan memberkati, Tuhan kasih yang terbaik buat mereka semua, tetapi mereka masih menyembah berhala. Tidak ada sedikit pun mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan persembahan pun tidak ada. Malah berbalik kehidupannya dari apa yang Tuhan perintahkan. Nah, disinilah kita melihat Bapak Saudara, yang tadinya mereka diminta bertobat dan kembali kepada Tuhan, kesabaran Tuhan yang sangat besar itu ternyata di dalam cerita ini membuat Tuhan yang sudah menunggu ratusan tahun, tetapi waktu kemurahan Tuhan itu pada akhirnya akan habis. Ya. Dalam cerita ini ya, kita bisa melihat konteks ini. Kita melihat pada zaman Hosea menjadi raja, disitulah akhirnya Tuhan berkata, cukup. Ya. Tuhan menghukum. Karena bangsa ini terus menghina kemurahan dan kesabaran Tuhan. Cukup, kata Tuhan. Ratusan tahun lo nunggunya,
Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, lagi sabarlah. Ya, kita bisa melihat bahwa kemurahan Tuhan di dalam konteks ini ternyata Tuhan bilang cukup. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perenungan kita sore ini kita mau menghayati bahwa kita harus mengenal Allah itu dengan tepat. Ya. Allah itu bukan Allah yang sembarangan menghukum. Nah, itu poin penting buat kita. Nggak sembarang gitu ya. Main hukum-hukum aja gitu. Tuhan itu bukan Allah yang kejam. Tuhan itu penuh kesabaran, penuh belas kasihan, Dia tidak tega menghukum, tetapi kekerasan hati umatnya yang terus-menerus membuat belas kasihan Allah itu dihina, dilecehkan, direndahkan, sehingga sampai pada satu titik bahwa Tuhan menghukum mereka. Kekerasan hati yang tidak mau bertobat, itu tentu saja tidak hanya terjadi pada bangsa ini Bapak Ibu, tetapi anak-anak Tuhan sekarang juga sama. Keras hatinya, tidak mau menerima, membuka hatinya, membuka dirinya untuk Tuhan boleh menangkan jiwanya, ya, mengakui kesalahannya, bertobat kepada Tuhan. Orang yang keras hati itu susah itu untuk dirubah. Dia menutup dirinya kok. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia terus-menerus melakukan kesalahannya. Terus berulang-ulang seperti itu. Ya. Siapa yang merespon kepada periode anugerah Tuhan, itu kan ada periode-periodenya Bapak Saudara. Mereka menanggapi panggilan Tuhan untuk bertobat, maka dia akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan orang percaya. Siapa sih yang gak punya dosa? Siapa sih yang gak punya kesalahan? Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengakui dosa itu? Apakah kita mau tidak lagi mengulangi itu? Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Apakah kita mau taat kepada Tuhan? Hidup kudus pada Tuhan? Melakukan yang berkenan kepada Tuhan? Kan itu yang menjadi perenungan kita bersama, Bapak Saudara. Peristiwa-peristiwa yang kita alami sampai pada hari ini betul-betul membuat kita terus-menerus mau mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu menjadi sebuah question mark gitu ya, pertanyaan besar buat kita bersama. Apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, pelayanan saya, anak-anak saya, suami saya, istri saya, pelayanan kita bersama di gereja ini. Apa sih yang mau Tuhan mau dalam kehidupan saya? Nah, itu yang kita harus renungkan bersama Bapak Saudara. Ya. Dan itulah yang menjadi tugas tanggung jawab kita pada saat kita diberikan kesempatan, oh ya, saya saat ini melayani Tuhan sebagai presbiter. Oh ya, saat ini saya diberikan tugas tanggung jawab bekerja di satu tempat. Oh, saat ini saya sudah mendapat KSK, pindah ke Padang gitu ya. Padang ya Pak? Oh iya, puji Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Tetapi dalam perjalanan itu adalah bagaimana saya juga mempersiapkan kehidupan keimanan saya. Dengan segala gelombang tinggi, rendah, naik, turun, flat dan sebagainya itu, saya mau mengakui bahwa Tuhan selalu beserta dengan saya. Dia yang kasih kekuatan kepada saya. Ya.
Dan di dalam perjalanan saya mau mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, disitulah saya hidup taat, disitulah saya hidup setia, disitulah saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Enggak mudah, Bapak Ibu Saudara, kita mengimani ya apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 ya. Waktu saya dengar berita itu lalu saya sedihnya itu saya nggak tahu, saya dengarnya aja sedih gitu, apalagi keluarga yang ditinggalkan ya. Ada satu jemaat GPIB kalau nggak salah ya, Letda atau apa gitu. Bagaimana keluarga ini melihat peristiwa itu, lalu mencoba memahami rencana Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana mereka menghayati atau menanggapi, meresponi kehilangan anggota keluarga dengan peristiwa seperti itu. Ya enggak ada yang bisa kita lakukan. Rencana Tuhan itu sudah, ya Tuhan izinkan itu terjadi. Enggak ada lagi kalimat lain yang bisa menghibur keluarga ini. Seperti khotbah minggu kemarin Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada yang bisa tahu apa rencana Tuhan. Semua itu di luar prediksi gitu ya. Bagaimana tentara Aram itu bisa pergi yang tadinya hebat, kuat. Tuhan bilang besok itu beres itu. Gimana caranya? Bingung kan? Oh, Tuhan bikin mereka mendengarkan suara kaki tentara yang besar, suara kereta, sehingga tentara Aram itu berpikir, oh lawan kami ini besar. Lalu mereka pergi meninggalkan kota Samaria dan mereka bisa lepas dari tragedi kelaparan itu. Peristiwa tenggelam kapal itu saya berdoa bahwa Tuhan kasih penghiburan. Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Paling itu yang kita bisa doakan buat mereka. Ya. Kalau memang mujizat terjadi, terjadilah. Walaupun secara hitung-hitungan manusia 53 orang itu 0,0 sekian persen bisa hidup. Ya. Hancur kok. 3 bagian hancur. Kedalaman 800 meter sekian itu sudah bisa membuat ledakan yang begitu hebatnya karena tekanan air gitu ya. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa buat keluarga ini yang ditinggalkan, berikan penghiburan dan kekuatan. Tidak bisa lagi yang lain kita bisa lakukan. Dan begitulah juga terjadi di dalam kehidupan iman percaya kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengalami hal-hal yang hebat di dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita masing-masing. Yang hebat, yang biasa-biasa saja, yang kecil, yang luar biasa pun bisa terjadi. Tetapi di dalam semua level peristiwa itu, kita mau berpegang sama siapa? Hanya sama Tuhan. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Satu-satunya sumber kekuatan manusia itu cuma Tuhan. Gak ada yang lain. Kita mau bergantung kepada suami, bergantung sama istri.
Begitu mereka dipanggil sama Tuhan, kepada siapa kita berpegang? Mereka pergi daripada kita, kepada siapa kita minta kekuatan? Ya. Tidak bisa kita tenggelam di dalam kedukaan, tidak bisa kita terus-menerus ada di dalam rasa dendam kalau kita punya akar pahit. Semua itu akan menggerogoti dirimu, gitu. Masuk ke dalam dirimu dan menghancurkan dirimu pelan-pelan. Kita tidak bisa move on, ya. Kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengampuni orang lain. Kita nggak punya pikiran yang rasional. Kita juga nggak bisa melakukan hal-hal yang positif. Kita nggak akan bisa berkata-kata yang bisa menguatkan orang lain. Semua yang kita pikirkan itu selalu negatif. Pesimis akan kehidupan ini. Tapi anak-anak Tuhan tidak bisa seperti itu. Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Ya. Ada banyak peringatan, ada banyak nasihat, ada banyak motivasi yang diberikan firman Tuhan setiap hari kepada kita. Bapak Ibu masih rajin baca SBU? Rajinlah. Pagi, malam, ibadah seperti ini. Mungkin ibadah-ibadah online di YouTube dan sebagainya. Ada kata-kata yang menguatkan, bisa kirimkan kepada teman-teman sepelayanan, kepada jemaat. Karena kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata jemaat itu sedang menanti-nanti kekuatan daripada Tuhan. Lewat cara apapun. Pada saat saya mempersiapkan khotbah gitu, saya nggak tahu mau bikin apa. Saya nggak tahu mau sampaikan apa kepada jemaat gitu ya. Tiba-tiba di grup-grup WA, seperti di grup-grup sektor, grup-grup presbiter, kadang-kadang ada yang kirim lagu, kirim kata-kata penguatan. Di situ saya kadang berdoa, Tuhan apa yang saya mau sampaikan ya? Ya ternyata Tuhan bisa sampaikan melalui Bapak Ibu di grup-grup itu. Bu Hanim kadang kirim-kirim lagu, ternyata enak juga lagunya ya. Teman-teman lain juga sama. Kita memberikan kekuatan kepada orang lain, walaupun kita merasa bahwa sepelenya itu, kecilnya itu, besar itu buat orang lain, berharga itu buat orang lain. Maaf Pak Pendeta, saya nggak punya uang untuk kasih persembahan yang besar buat gereja, cukup berdoa, itu luar biasa. Doamu itu akan menggerakkan orang lain untuk boleh memberikan persembahan banyak kepada gereja ini. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa buat orang lain itu bisa punya kekuatan yang besar. Untuk orang itu punya kekuatan baru untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami, apa yang sedang dialami oleh teman sepelayanan. Senyum-senyum baik dia di gereja, rupanya banyak masalah dalam rumah. Berkelahi terus. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena kesehatan, akhirnya nggak bisa fokus, gitu ya. Nah, kita nggak pernah tahu. Jemaat juga nggak pernah tahu apa yang dialami oleh presbiter, para pendeta. Ya. Mari ambil waktu berdoa untuk para pelayan-pelayan, supaya kami para pelayan-pelayan juga boleh melayani Bapak Ibu Saudara dengan sukacita, dengan kekuatan. Ya. Bukannya kelemar-kelemar ya, bukan. Tapi terkadang ya pelayan-pelayan ini juga manusia kan. Mereka juga bekerja, mencari nafkah, juga ya fisiknya juga tidak selalu kuat, tetapi dituntut untuk selalu siap siaga gitu ya. Strong selalu gitu. Kan tidak. Ada masa-masa di mana fase-fase itu turun. Dan disitulah jemaat boleh berdoa buat kami semua para pelayan-pelayan. Karena itu juga yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan, berdoa bagi kita semua. Memberikan kekuatan buat kita semua. Sehingga akhirnya apa?
jemaat ini saling menguatkan, saling berdoa, memperlengkapi, di mana kurangnya lengkapi, di mana lebihnya jadi berkat buat yang lain. Sehingga equal gitu kan, seimbang pelayanan ini. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara kita kembali merenungkan betapa besar kesabaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu menjadi catatan penting dari renungan ini. Renungkan kembali tahun demi tahun yang kita alami dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga, di mana kita pernah mengabaikan Tuhan dengan tegar tengkuknya kita. Di situ kita mau mengevaluasi keimanan kita, Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini kembali kita diajak untuk merenungkan apakah kita sekarang berada pada periode kita menguji kesabaran Tuhan? Bapak Ibu yang punya jawabannya. Apakah kita saat ini sedang dalam masa-masa mempermainkan anugerah Tuhan? Bapak Ibu yang punya jawabannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sama persis dengan umat Israel, di mana Tuhan sudah memberkati kita senantiasa, memberkati kita secara maksimal, tetapi kita menyembah berhala lain. Artinya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi perenungan kita bersama pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menguji kesabaran Tuhan. Jangan sampai Tuhan menghukum kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.